warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Luki Pratana Putra dari kelas 1 4C. Saya di sini sebagai saudara tergugat dan jabatan saya sebagai Wali Kota Surabaya yang baru. Perkenalkan, nama saya Prof. Dr. Haji Rizky SHMH selaku kuasa hukum tergugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sonaji dari kelas 1 C. Di sini saya sebagai penggugat, yaitu sebagai pemilik Momo Cafe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taris Dayat selaku kuasa hukum tergugat dari Mas Son Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Sadaf Rahman, kelas HTN 4C. Di sini saya menjadi panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randi Ardiansyah dari HTN 4C. Saya di sini berperan sebagai juru panggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ian Hadi Farhan, HTN 4C. Saya di sini sebagai hakim ketua. Dan perkenalkan, saya Muhammad Gufron Alfani dari kelas HTN 4C. Saya di sini sebagai hakim anggota 1. Terima kasih. Perkenalkan, saya Muhammad Rada Nafi. Di sini saya sebagai hakim anggota 2. Mohon perhatian. Sidang pada tanggal 1 Juni 2015, sidang perkara tata usaha negara nomor register 132/2015/12 PT UN Surabaya akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Kepada peserta sidang, persiapkan hal-hal yang berkenan dengan persidangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Hari ini, tanggal 1 Juni 2015, sidang sengketa tata usaha negara nomor 132/2015/12 PT UN Surabaya dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin dimohon untuk tenang selama proses persidangan dimulai. Mohon perhatian. Sidang pada tanggal 7 Juni, sidang kedua, sidang perkara tata usaha negara nomor register 132/2015/12 PT UN Surabaya akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Hari ini, sidang pada tanggal 7 Juni 2015, sidang tata usaha negara nomor 132/2015/12 PT UN Surabaya dibuka dan terbuka untuk umum. Panitera, apakah pihak kuasa penggugat dan kuasa tergugat sudah hadir? Pihak penggugat dan tergugat telah hadir, Pak Hakim yang mulia. Persilakan mereka masuk untuk dihadapkan di muka persidangan. Baik, Pak Hakim. Para pihak dipersilakan memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah ditentukan. Baik, bagaimana pihak kuasa penggugat dan tergugat? Apakah sidang sudah bisa kita mulai? Sudah. Pihak kuasa tergugat, apakah saudara telah menyiapkan gugatan penggugat? Sudah, Yang Mulia, saya sudah menyiapkan instruksian gugatan penggugat secara tertulis.
Silakan bawa masuk ke depan. Apakah ada yang ingin saudara sampaikan dengan jawaban gugatan? Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Kami sampaikan. Pihak kuasa penggugat, apakah ada yang ingin saudara sampaikan dengan jawaban atas gugatan? Ada yang mulia. Silakan. Bahwasannya yang mulia pada dalil gugatan yang kami layangkan yang berisikan tentang ketidakpuasan dari klien saya adalah karena surat keputusan tersebut dianggap tidak sesuai dengan peraturan daerah Kota Surabaya. Selanjutnya, apakah hakim anggota ada pertanyaan? Ada Pak Hakim. Silakan. Saya ingin bertanya kepada khusus kuasa hukum penggugat. Tetapi dalam pelaksanaannya oleh tergugat pada penggugat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bisa saudara buktikan bahwa pelaksanaannya kepada penggugat tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku? Bisa yang mulia. Bahwasanya dibuktikan dengan tidak adanya surat panggilan terhadap penggugat sebelum mengeluarkan SK nomor 8-2/1189/2015 tentang pencabutan izin usaha UKP. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ingin saudara kemukakan berkenaan dengan argumen dari pihak penggugat? Ada, Yang Mulia. Berkenaan dengan argumen tadi, pihak penggugat tersebut tidak benar, Yang Mulia, karena pihak tergugat dalam pencabutan izin usaha UKP tersebut telah dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Bagaimana prosedur yang Anda maksudkan? Baik, di sini saya bacakan, Yang Mulia. Sebelumnya yaitu dalam pencabutan izin UKP, maka harus ada pemberitahuan kepada pihak yang bersangkutan dan harus ada persetujuan dari instansi yang terkait. Kemudian harus ada alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan berkaitan dengan pencabutan izin usaha toko tersebut. Bisakah saudara buktikan bahwa pemeriksaan tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku? Bisa, Yang Mulia. Dalam membuat surat keputusan pencabutan izin usaha UKP tersebut oleh wali kota kepada tergugat mengikuti cara yang benar, Yang Mulia. Yang pertama yaitu telah melakukan pemanggilan lisan. Dalam hal ini tim yang dibentuk oleh wali kota. Yang kedua, tergugat telah melakukan panggilan secara tertulis kepada penggugat. Dalam hal ini yang dibentuk oleh wali kota. Selanjutnya, apakah hakim ada pertanyaan? Ada yang mulia. Saya ingin bertanya kepada kuasa hukum tergugat. Terima kasih. Saudara kuasa hukum tergugat, tolong saudara tunjukkan surat-surat yang berkenaan dengan penjelasan saudara tadi. Baik, Yang Mulia. Saudara penggugat, apakah benar saudara pernah menerima surat panggilan yang disebutkan oleh pihak tergugat? Tidak pernah, Yang Mulia. Kuasa penggugat, apakah ada yang perlu saudara kemukakan lagi? Ada yang mulia. Bahwasanya bolehkah kami melihat surat panggilan yang diperlihatkan tadi? Boleh, silakan maju ke depan untuk memeriksa surat panggilan.
saudara kuasa tergugat, apakah ada yang ingin saudara sampaikan lagi? Ada yang mulia. Silakan. Baik yang mulia, pihak kami telah memberikan surat peringatan secara tertulis berupa surat keputusan mengenai usaha fotokopi. Jika surat tersebut tidak sampai ke tangan penggugat, maka itu bukan kesalahan dari pihak kami. Cukup yang mulia. Baiklah, kepada pihak penggugat dan pihak tergugat, apakah ada yang perlu ditambahkan lagi? Tidak ada yang mulia. Panitera, 1 minggu setelah sidang ini dilaksanakan, tepatnya tanggal berapa? Tanggal 14 Juni yang mulia. Baiklah, permintaan saudara akan kami terima atas permintaan tergugat. Maka sidang ditunda dan dilanjutkan 7 hari setelah sidang ditetapkan, tepatnya tanggal 14 Juni 2015. Dengan ini, pihak yang berkepentingan diharap kehadirannya pada sidang berikutnya dan dinyatakan bahwa pihak telah dipanggil secara patut pada sidang dan sidang hari ini dinyatakan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Mohon perhatian. Sidang ketiga pada tanggal 14 Juni 2015, sidang perkara tata usaha negara dengan nomor register 132-2015-12-PT UN Surabaya akan segera dimulai. Hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Hari ini, tanggal 14 Juni 2015, sidang tata usaha negara nomor 132/2015-12/PT UN Surabaya dibuka dan terbuka untuk umum. Panitera, apakah pihak tergugat dan penggugat sudah hadir? Sudah yang mulia. Panitera, silakan mereka masuk untuk dihadapkan ke muka sidang. Baik yang mulia, para pihak dipersilakan memasuki ruangan sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Bagaimana pihak kuasa penggugat dan tergugat? Apakah sidang bisa kita lanjutkan? Sudah, Hakim yang mulia. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah sudah mempersiapkan replik? Sudah yang mulia. Silakan bawa maju ke depan. Kuasa tergugat, apakah sudah mempersiapkan dupliknya? Sudah yang mulia. Baiklah, silakan bawa maju ke depan. Kepada pihak tergugat dan penggugat, apa ada yang perlu ditambahkan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Perlu diingat bahwa klien kami mengeluarkan surat keputusan nomor 08-2-1189-2015 tentang pencabutan izin usaha bunga kopi. SK tersebut ditujukan kepada saudara penggugat berdasarkan suatu alasan yang tidak kuat, di mana surat keputusan tersebut berdasarkan keputusan Wali Kota Jambi selaku pimpinan di Kota Jambi, dan bahwa surat keputusan tersebut sudah memenuhi prosedur yang merapat dalam peraturan daerah Kota Jambi nomor 5 tahun 2012 tentang
usaha toko pasar 3 huruf C. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah ada bukti yang dapat memperkuat argumen saudara? Ada yang mulia, untuk lebih jelasnya kami menghadirkan saksi ke muka sidang untuk didengarkan kesaksiannya. Silakan dihadapkan ke muka sidang. Baik. Saksi yang ada. Baik yang mulia, kami akan memanggil kepada dan pegawai Badan Pengawas Daerah Kota Jambi. Panitera, silakan panggil para saksi. Kepada saksi dipersilakan masuk ke ruangan sidang. Baiklah, saudara saksi, apakah saudara mengetahui bahwa saudara dihadapkan ke muka sidang dengan alasan apa? Tahu Yang Hakim. mulia. Ya. Saudara saksi, sebutkan identitas saudara. Nama saya Kevin Luki Pratana Putra yang mulia. Dan nama saya Muhammad Sanaki yang mulia. Tempat tanggal lahir, Surabaya 1 Juni 2003 yang mulia. agama saudara, Islam yang mulia. apakah saudara ada hubungan darah atau keluarga dengan pihak tergugat? Tidak yang mulia. Saudara saksi kedua, silakan sebutkan identitas saudara. Baik yang mulia. Nama saya Muhammad Sanaki yang mulia. Tempat tanggal lahir saudara, Surabaya, tanggal 2 Februari 1985 yang mulia. agama saudara, Islam yang mulia. apakah saudara ada hubungan darah atas atau keluarga dengan pihak tergugat? Tidak Hakim yang mulia. Apakah saudara berdua bersedia disumpah memberikan kesaksian menurut agama saudara? Bersedia yang mulia. Silakan juru panitera. Baik, bagi para saksi ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, yang sebenar-benarnya, yang tidak lain yang tidak lain dan tidak dan tidak bukan dari yang sebenarnya. bukan dari yang sebenarnya. Baiklah, saudara saksi telah disumpah. Saudara saksi pertama, apakah saudara pernah melakukan panggilan lisan atau tertulis terhadap penggugat? Saya pernah memberi informasi secara tertulis maupun lisan kepada yang bersangkutan melalui telepon terhadap milik Momo Cafe yang mulia. Selanjutnya, apakah anggota hakim ada pertanyaan? Ada Pak Wi. Silakan. Terima kasih yang mulia. Baiklah, kepada saudara saksi pertama, berapa kali saudara memberikan informasi melalui telepon kepada penggugat dan apa alasan penggugat dan tanggal berapa? Saya memberi peringatan panggilan lisan 1 kali pada tanggal 2 Maret 2015, Pak Hakim. Kemudian saya memberikan jawaban bahwa penggugat akan mempertimbangkannya. Selanjutnya, apakah hakim anggota ada pertanyaan lagi? Ada yang mulia. Baiklah, silakan. Terima kasih yang mulia. Baik saudara saksi hukum penggugat, apakah ada yang ingin saudara sampaikan terkait kesaksian tersebut? Ada yang mulia. Silahkan. Bahwasanya yang mulia, saksi memberikan panggilan pada tanggal 14 Maret 2015 dan SK dikeluarkan pada tanggal 19 Maret 2015. Jika diperhatikan jangka waktu pengeluaran surat keputusan
dan panggilan yang dilakukan kepada penggugat tidak relevan. Jadi seharusnya dilakukan pemanggilan secara tertulis kepada penggugat sebelum mengeluarkan surat keputusan. Sedangkan dalam fakta perkara ini tidak ada panggilan secara tertulis dan ada panggilan lewat telepon, dan itu pun hanya 1 kali, dan menurut kami panggilan tersebut tidak resmi. Baiklah, apakah kuasa penggugat ada yang ingin ditambahkan? Tidak, Yang Mulia, karena semua urusan kepada berkaitan dengan persidangan telah saya serahkan kepada saya. Saudara saksi kedua, apakah Anda pernah memberikan surat panggilan kepada penggugat? Iya Pak Hakim yang mulia, saya pernah ditugaskan untuk memberikan surat panggilan kepada penggugat yang mulia. Kapan itu diberikan? Tepatnya pada tanggal 7 Maret 2015, kemudian tanggal 14 Maret dan akhir 16 Maret 2015, Pak Hakim yang mulia. Kepada siapa Anda memberikan surat tersebut? Surat itu saya berikan kepada pekerja Momo Cafe tersebut yang mulia. Apa ada bukti tentang hal tersebut? Ada yang mulia. Apakah ada yang ingin ditambahkan lagi? Cukup, Yang Mulia. Apakah ada yang ingin ditambahkan lagi dari pihak kuasa penggugat? Tidak, Yang Mulia. Tetapi jika diizinkan, kami minta waktu 1 minggu untuk menghadirkan saksi. Baiklah, Panitia, 1 minggu setelah sidang tanggal berapa? 21 Juni 2015 yang mulia. Baiklah, permintaan saudara kami terima. Maka sidang saya tunda dan dilanjutkan pada tanggal 21 Juni 2015. Dengan ini pihak yang berkepentingan diharapkan kehadirannya pada sidang berikutnya. Dengan ini dinyatakan bahwa para pihak telah dipanggil secara patut dan sidang pada hari ini ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Mohon perhatian. Sidang keempat pada tanggal 21 Juni 2015 akan segera dimulai. Sidang perkara tata usaha negara dengan nomor register 132-2015-12-PT UN Surabaya akan segera dimulai. Anggota hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Hari ini tanggal 21 Juni 2015, sidang tata usaha negara nomor 132/2015/12/PT UN Surabaya dengan ini dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Panitia, apakah pihak kuasa penggugat dan kuasa tergugat telah hadir? Sudah yang mulia. Persilakan mereka untuk dihadapkan ke muka sidang. Baik yang mulia, para pihak dipersilakan memasuki ruangan sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Baiklah, bagaimana pihak kuasa penggugat dan kuasa tergugat? Apakah sidang sudah bisa kita lanjutkan? Sudah. Ya. Kuasa hukum penggugat, apakah saudara telah membawa saksi? Iya, Yang Mulia. Silakan dihadapkan ke muka sidang. Baik, Yang Mulia. Kami bawa saksi yang mulia, di mana saksi kami tersebut adalah pekerja di toko kami. Kepada saksi dipersilakan masuk.
Saudari saksi, apakah saudari saksi mengetahui bahwa saudari dihadapkan ke muka sidang dengan alasan apa? Tahu yang mulia. Saudari saksi, sebutkan identitas saudari. Nama saya Muhayu. Tempat tanggal lahir, Surabaya 15 Desember 1994. agama, Islam yang mulia. saudara saksi, apakah saudara saksi juga mengetahui apa alasan saudara dihadirkan ke muka sidang? Tahu yang mulia. Sebutkan identitas saudara. Nama saya Randi Ardiansyah, Tempat tanggal lahir, Surabaya 26 Juni 2001. agama. Islam yang mulia. Baiklah, apakah saudara dan saudari memiliki hubungan darah dengan pihak penggugat? Tidak ada yang mulia. Baiklah, apakah saudara dan saudari bersedia disumpah menurut agama yang telah dianut saudara dan saudari? Bersedia yang mulia. Baik, kepada para saksi ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, yang sebenar-benarnya, yang tidak lain dan tidak bukan dari yang sebenarnya. dari yang sebenarnya. Saudari saksi, apakah Anda pernah menerima surat panggilan untuk saudara penggugat dari Dinas Badan Pengawas Daerah Kota Surabaya? Saya tidak tahu pasti siapa yang memberikan yang mulia. Tapi yang memberikan surat tersebut menggunakan pakaian dinas yang mulia. Dan orang tersebut memberikan saya surat untuk diberikan kepada Pak Kevin yang mulia, yang dalam hal ini sebagai penggugat. Kapan Anda menerima surat ini? Tepatnya pada tanggal 2 Maret 2015 yang mulia. Apakah hakim anggota ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Baiklah, saudari saksi, apakah benar Anda pernah menandatangani tanda bukti penyerahan surat tersebut? Benar yang mulia. Setelah surat itu saya terima, saya menandatangani tanda bukti bahwa surat tersebut telah diterima yang mulia. Kemudian Anda apakan surat tersebut? Saya letakkan di atas meja kerja Pak Kevin yang mulia. Karena pada saat itu beliau tidak ada di tempat. Kepada saudara penggugat, benar pada tanggal 2 Maret 2015 Anda tidak ada di tempat? Benar yang mulia. Saat itu saya sedang berada di luar kota yang mulia. Jadi Anda hanya menerima satu surat saja pada waktu itu? Benar yang mulia. Cukup pertanyaan dari saya yang mulia. Baik, terima kasih hakim anggota. Kemudian kepada saudari saksi, setelah hal tersebut apakah ada lagi surat panggilan kedua? Ada yang mulia. Yang menerima surat panggilan kedua saya sendiri yang mulia. Apakah Anda juga diminta untuk menandatangani? Iya yang mulia. Selanjutnya, apakah hakim anggota ada pertanyaan lagi? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Baiklah, kepada saudara saksi, dalam menerima surat kedua tersebut, apakah langsung Anda serahkan kepada penggugat? Tidak yang mulia. Karena pada saat itu Pak Kevin dalam hal ini sebagai penggugat juga tidak di tempat. Jadi saya letakkan di atas meja. Jadi surat kedua Anda letakkan lagi di atas meja kerja penggugat. Benar, Pak Hakim yang mulia.
Saudara penggugat, apakah yang dikatakan saksi benar? Benar yang mulia. Saudari saksi, lalu apakah Anda di kemudian hari mendapat surat panggilan lagi? Iya yang mulia, tepatnya pada tanggal 14 Maret 2015. Terus apa yang Anda lakukan terhadap surat tersebut? Akan saya berikan kepada Pak Kevin yang mulia. Saudara penggugat, apa benar yang dikatakan saksi tersebut? Benar yang mulia, tapi saya tidak tahu kalau surat peringatan karena saksi tidak memberitahu kepada saya terkait hal itu. Kenapa Anda tidak tahu? Apakah Anda tidak Waktunya ngecas Tidak, goblok. Pak Hakim, karena pada saat itu saya sedang berbicara dengan pelanggan saya. Baik, dari saya cukup itu dulu yang mulia. Baiklah, terima kasih sudah bermakna. Apakah ada yang perlu ditambahkan dari kuasa hukum pihak penggugat? Ada yang mulia. Silakan. Jadi menurut saya tetap saja ini tidak masuk akal yang mulia. Bahwasannya pihak tergugat ini tidak memberikan surat tersebut langsung kepada klien kami, akan tetapi melalui perantara orang lain. Tentunya ini tidak sesuai dengan prosedur yang mulia. Keberatan yang mulia. Keberatan diterima. Silakan. Nah, apa yang dilakukan oleh klien kami sudah memenuhi aturan. Jadi saya rasa yang dilakukan klien kami itu benar. Keberatan yang mulia itu adalah argumen yang tidak berdasarkan yang mulia. Keberatan saya tolak. Baiklah, untuk memastikan kebenaran tentang aturan dalam kasus ini, pihak pengadilan akan mendatangkan saksi ahli. Oleh sebab itu, maka sidang ditunda dan dilanjutkan 7 hari setelah sidang ini, tepatnya tanggal 28 Juni 2015. Dengan ini, pihak-pihak yang berkepentingan diharapkan kehadirannya di muka persidangan berikutnya dan dinyatakan bahwa pihak telah dipanggil secara patut, maka sidang hari ini dinyatakan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Mohon perhatian. Sidang kelima pada tanggal 28 Juni 2015. Sidang perkara tata usaha negara dengan nomor register 132-2015-12-PT Surabaya akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Hari ini, tanggal 28 Juni 2015, sidang tata usaha negara nomor 132/2015-12-PT Surabaya dibuka dan terbuka untuk umum. Panitera, apakah pihak kuasa tergugat dan kuasa penggugat telah hadir? Sudah yang mulia. Panitera, persilakan mereka untuk dihadapkan ke muka sidang. Baik yang mulia, para pihak dipersilakan memasuki ruangan sidang yang sudah ditempati. Baiklah, bagaimana pihak kuasa penggugat dan kuasa tergugat? Apakah sidang bisa kita mulai? Bisa ya. Panitera, apakah saksi ahli sudah bisa dihadirkan? Sudah yang mulia. Silakan dihadapkan ke muka sidang. Baik yang mulia, saksi ahli silakan masuk. Baiklah, saudara saksi ahli, sebutkan identitas saudara. Nama saya Profesor Dr. Haji Obi Rondo. Yang mulia. Tempat tanggal lahir saudara. 7 Juni 1963 yang mulia. Agama saudara. Islam yang mulia. Apa pekerjaan saudara? Saya dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya yang mulia. Apakah saudara
bersedia disumpah untuk memberikan kesaksian menurut agama yang telah dianut saudara? Bersedia yang mulia. Kepada saksi ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang tidak lain dan tidak bukan dari yang sebenarnya. Baiklah, saudara saksi ahli, ada beberapa pertanyaan yang harus Anda jawab sesuai keahlian Anda. Bisa jelaskan bagaimana prosedur jika suatu pihak ingin mencabut surat izin suatu usaha? Baik yang mulia, ada beberapa prosedur yang harus dilakukan. Yang pertama ialah memberi peringatan tertulis kepada pihak yang memiliki usaha, di mana surat tersebut berasal dari badan atau pejabat eksekutif. Hal ini sudah sesuai dengan pasal 143 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Itu yang mulia. Kepada pihak kuasa penggugat atau tergugat, apakah ada yang perlu ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi ahli, dalam memberikan surat peringatan, berapa kali surat itu harus diberikan kepada pihak yang dicabut izinnya? 3 kali. Surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Baik, berapa jarak waktu dalam memberikan surat tersebut? Jarak pemberian surat itu adalah 7 hari dan dihitung sejak surat itu mulai diberikan. Cukup yang mulia. Baiklah. Kepada pihak kuasa penggugat, apakah ada yang perlu ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih. Bahwasanya saudara saksi ahli dalam memberikan surat peringatan, apakah boleh jika memberikannya bukan kepada yang bersangkutan, tetapi kepada orang lain? Jadi ada baiknya diberikan langsung kepada pihak yang bersangkutan. Namun jika pihak tidak bisa ditemui atau sedang tidak berada di tempat, maka boleh diberikan kepada orang lain. Dalam hal ini orang tersebut adalah orang yang bisa dipercaya. Dan terakhir, dalam memberikan surat tersebut harus ada tanda bukti serah terima. Baik, saudara saksi ahli, bagaimana jika surat yang diberikan kepada orang lain tetapi tidak sampai kepada orang yang bersangkutan, apakah itu tetap sah? Jadi seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa dalam memberikan surat tersebut harus kepada orang yang tepat, misalnya saudara atau keluarga. Jika perusahaan atau usaha bisa diberikan kepada karyawan atau pekerja. Jadi masalah sampai atau tidaknya itu bukan lagi menjadi urusan pihak pemberi surat, dan surat tersebut tetap sah. Baik, cukup yang mulia. Baiklah, terima kasih atas keterangan yang saudara sampaikan. Anda boleh meninggalkan ruangan. Maka pembuktian telah selesai dan pembuktian yang telah diajukan dengan demikian keterangan oleh pihak penggugat dan tergugat serta keterangan para saksi, kami majelis hakim memberikan putusan 7 hari setelah sidang ini, yaitu tanggal 6 Juli 2015. Pihak-pihak yang berperkara diharapkan kehadirannya pada sidang selanjutnya. Dengan ini dan dinyatakan para pihak telah dipanggil secara patut, maka sidang hari ini dinyatakan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Mohon perhatian. Sidang ke-6 pada tanggal 6 Juli 2015. Sidang perkara tata usaha negara dengan nomor register 132/2015/12 PT UN Surabaya akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Pada hari ini, tanggal 6 Juli 2015, adalah pembacaan putusan terhadap perkara nomor 132/2015/12 PT UN Surabaya atas surat putusan Wali Kota Surabaya nomor 8/1189/2015 tanggal 19 Maret 2015 tentang pencabutan izin usaha Momo Cafe kepada pihak agar didengar dan diperhatikan. Dengan ini memutuskan 1. Mencabut izin usaha toko nama Sonaji, jabatan sebagai pemilik Momo Cafe, alamat Jalan Kol MUU Kota Baru nomor 66 Surabaya. 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam putusan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Putusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk mengindahkan dan dilaksanakan sebagai semestinya. Saudara tergugat, apakah Anda menerima putusan ini? Siap, Yang Mulia, menerimanya. Saudara penggugat, apa saudara menerima putusan ini? Baik, untuk sementara kami terima yang mulia. Baiklah, sebagaimana majelis hakim memberikan waktu selama 14 hari kepada pihak penggugat untuk melakukan banding. Dengan demikian, sengketa terhadap perkara nomor 132/2015/12 PT UN Surabaya nomor 8/2/1189/2015 tanggal 19 April 2015 tentang pencabutan izin usaha Momo Cafe dinyatakan selesai. Pada pihak tergugat dan penggugat agar memenuhi putusan ini, sidang hari ini ditutup. Semua pihak bersalaman dengan hakim. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali.